How dare you, Prince? Teganya kamu menyakiti hati my future daughter. Kamu sendiri kan yang ngomong. Kamu bilang Putri merasa dihianati cintanya dengan Naomi. Iya kan? Jawab dong, Prince. Jangan diam aja. Akuin dong secara gentle. Jadi malah diem aja. Ayo ngomong, jangan diem aja. Ya ngomong apa sih Pak Regar? Saya harus ngomong apa lagi coba? Saya kan udah bilang saya berani sumpah Pak Regar, saya sama Naomi tuh nggak ada apa-apa. Putri usus goreng aja yang salah paham. Nggak mungkin lah Pak Regar saya khianatin Putri. Wow. Fix. Kamu emang pembohong. Bohong. Kamu suka bohong. Oke, fix. Kamu sekarang tidur di luar, jangan di dalam. Karena kamu udah menyakiti hati calon anak saya yang gak jadi anak saya karena calon istri saya ditikung sama orang. Maksudnya gimana tuh Pak Regar? Maksudnya? Saya juga bingung, saya ngomong apa tadi? Alah, kamu jangan mengalihkan pembicaraan ya. Jangan ngalihin topik, Pangeran. Ya? Kamu itu udah mengkhianati cintanya my future doctor. Kamu udah ingkar janji. Katanya kamu akan menjaga Putri, akan membela dia, akan menjaga dia, akan membuat dia bahagia happily ever after. Lagian Pak Regar tuh gimana sih Pak Regar? Saya ngomong gini sama Pak Regar karena saya pikir Pak Regar bakalan ngerti. Saya pikir Pak Regar tuh kayak orang tua saya sendiri. Tapi ya, ternyata Pak Regar salah paham juga. Sekarang gini deh Pak Regar, saya bingung mau gimana jelasinnya. Terserah. Ya, duduk dulu biar tenang. Jelasin. Pak Regar tahu sendiri kan, gimana perjuangan saya buat dapetin Putri usus goreng, gimana saya sayang banget sama Putri usus goreng, Ya. Gimana saya berjuang untuk dapetin restu dari ibu. Iya. Pak Regar lihat sendiri kan, Iya. Pak Regar saksi kan. Iya. Ya udah, terus gimana mungkin sekarang saya khianatin cintanya Putri usus goreng? Tapi kenapa Putri bilang seperti itu? Karena dia salah paham Pak Regar. Oh my God. Kok Pak Regar yang pingsan, kan saya yang pusing. Akhirnya lo dateng, Riz. Gue pikir lo gak akan jadi nyamperin gue. Soalnya gue lumayan lama juga nungguin lo. Sorry, tadi gue harus muter dulu. Soalnya ada perbaikan jalan. It's okay. Dengan lo datang ke sini, gue udah happy banget. Gue cuma mau bilang makasih. Karena lo udah ngirimin gue makanan. Gue inget banget, Riz. Dari dulu lo tuh suka banget sama ayam bakarnya Bapak Rahmat. Gimana? Lo masih suka nggak? Ayam bakar Pak Rahmat dari dulu nggak pernah berubah. Gue lahap banget makannya. Riz, kalau ada masalah, lo boleh kok sharing sama gue. Sorry, gue lagi nggak mau bahas soal itu. Mendingan sekarang kita pulang. Udah malam juga. Lo bawa mobil. Hari ini gue lumayan capek sih, jadi gue naik taksi tadi. Ya udah, ikut gue. Serius? Thank you ya, Riz. Gue yakin sebentar lagi lo bakalan buka hati buat gue, Riz. Sorry to say ya, lo hanya gue jadiin kedok dari misi gue buat dapetin hati pangeran.
gue bangga deh sama lo, Cid. Bangga? Bangga kenapa emang? Ya karena lo itu udah berusaha buat nahan diri lo di depan fans Dead Flowers. Berarti lo udah tahu kan kalau gue emang kesel. Ya, kurang lebih gitulah. Gue kan paham banget lo kayak gimana. Ya terus kenapa lo masih hahaha sama fans lo kalau udah tahu gue kesel? Ya kan gue udah bilang kalau gue itu cuma ngehargain aja fans Dead Flowers itu kayak gimana. Nih ya Cid, gue kasih tahu sama lo. Tanpa adanya dukungan dari fans Dead Flowers, kita itu bukan apa-apa, Cid. Dan kita itu belum tentu bisa dikenal orang banyak. Ya, lagian juga mereka itu lucu-lucu banget, tau gak sih? Baik-baik banget sama kita. Nih gue kasih tahu sama lo, ada yang pernah ngasih makanan, ada yang ngasih hadiah, sampai ada yang ngasih surat via email ke kita. Lucu tahu, sumpah deh. Kadang juga ya, si Dinda tuh suka ngebacain surat dari fansnya si Gio ke si Gio. Sumpah si Dinda tuh emang kacau banget deh, gokil asli. Asik banget gitu hidupnya. Lagian gue juga heran sama Dinda. Kenapa dia bisa santai itu ya lihat cowoknya dipuja sama cewek lain? Kok ngeliatin gue terus? Lo nggak tahu ya, Riz, segimana senangnya gue sekarang. Lo tiba-tiba mau ketemu sama gue, tiba-tiba aja mau nganterin gue pulang, bahkan gak gue paksa lo. Riz, kalau kita nggak bisa kayak dulu lagi, seenggaknya lo kasih kesempatan buat gue, buat kita jadi sahabatan. Jadi kalau lo ada apa-apa, lo ada masalah, lo bisa cerita sama gue. Biar hati lo juga enak. Gue jadi sedikit lega sama kepedulian yang Naomi tunjukin ke gue. Meskipun gue belum cerita semuanya ke Naomi. Dan kalau hati lo udah enakan, please banget, lo fokus lagi ya sama Dead Flowers. Karena pangeran udah mulai take vokal. Jadi, tinggal lo, Ata, dan Gio buat recording instrumennya. Dinda juga udah cerita ke gue. Dinda tuh manajer yang hebat ya. Gue yakin kalau Dead Flowers dipegang dia, pasti kalian sukses. Oke, gue akui lu juga hebat. Gue gak nyangka kalau Dead Flowers bakal rekaman secepat ini. Kalau lo gak produserin kita semua, pasti kita bakal jadi band biasa dan gak jelas. Ini semua gue lakuin demi lo, Riz. And demi Dead Flowers juga. Thanks. Sebenarnya sih gue lakuin ini semua buat pangeran.